Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam pun, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya hari ini sudah hadir seorang fungsional pengendali hama dan penyakit ikan yang merupakan juga subkoordinator produksi dan pengembangan usaha budidaya, yaitu Bapak Didu Priyono SPI. Apa kabar Pak Didu? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Pak Didu ini merupakan pegawai yang sudah lama di bidang perikanan budidaya ya Pak Didu ya. Lumayan. Mungkin sejak awal di Dinas Kelautan Iya, nggak pernah pindah-pindah. Nggak pernah pindah ya? Iya, di sayang Oh. atasan kayaknya saya ini. selalu mengurusi tentang budidaya perikanan ya. Jadi Betul. kita nih tepat banget nih hari ini mengundang Pak Didu nih. Terima kasih loh sebelumnya Pak Didu udah sama-sama. menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita untuk berbicara tentang perikanan budidaya, khususnya sistem jaminan mutu keamanan pangan. Ini hal yang penting nih Pak Didu ya. Yang bakal kita bahas tapi hari ini hanya CBIB aja. Betul. CBIB ini kan bagian dari sistem jaminan keamanan pangan tadi Pak Didu ya. Banyak banget sistem jaminan mutu keamanan pangan hasil perikanan tuh. Apa aja tuh Pak Didu? Ya, yang pertama itu dari hulu ke hilir Iya. ada CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. CPIB ya. Iya. Kalau sistemnya kan CPIB ini ada dua nih, ada cara pembenihan ikan yang baik, Cara penanganan ikan yang baik. cara penanganan ikan yang baik. Kalau cara penanganan ikan yang baik tuh ada di bidang perikanan tangkap juga ya, Bisa. di pelabuhan ya terutama Iya. ya. Cara pengolahan ikan yang baik juga ada. Ada juga Ada ya. juga. Dan CBIB cara budidaya ikan yang baik ya. Apalagi itu Pak Didu yang merupakan Cara bagian dari pembuatan pakan ikan yang baik, cara karantina ikan yang baik, semuanya satu itu sistem jaminan mutu keamanan pangan hasil perikanan. Jadi gitu. tujuannya adalah produk-produk hasil perikanan ini memang sudah dijamin keamanan pangannya. Sebelum sampai ke Konsumen. gitu Iya. ya. Supaya memang mulai dari mutu hingga gizi, kandungan gizinya nanti bisa sampai ke konsumen itu sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Betul. Nah Pak Didu, dari begitu banyak tadi bagian dari sistem jaminan mutu keamanan pangan yang salah satunya adalah CBIB ya. Heeh. Cara budidaya ikan yang baik. Ini hulunya ya. Kalau kita masih justru di awal kita. Oh gitu ya. Iya. Kalau CBIB ini masih di awal ya. Nah, CBIB itu apa sih Pak Didu? Selain tadi kita udah tahu nih kan singkatan dari CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Nah, CBIB itu apa? Secara detailnya Pak Didu. Silakan Pak Didu. Jadi cara budidaya ikan yang baik adalah suatu sistem ya. Jadi untuk menghasilkan produk dari budidaya itu untuk terjamin keamanan pangannya. Jadi di situ ada SOP, ada standarisasinya karena memang standar-standar itulah yang diterapkan dari negara-negara buyer. Jadi misalkan nih kayak Jadi dari negara-negara buyer tujuan ekspor ini ya? iya betul. Jadi supaya apa? Produk yang mereka konsumsi dari Indonesia ini standar ini memang standar internasional ya, iya yang menjadi dong. standar kita juga pada akhirnya ya. Iya, karena justru standar CBIB ini adalah salah satu pionir yang di Asia Tenggara. Jadi pembentukannya waktu itu di Singapura ya. Kalau mungkin kan setiap negara kan namanya beda-beda itu. Beda-beda. Yang penting ada good aqua practice gitu kan. Nah ini kan ke depan kita juga dari CBIB mau ke Indogap tuh, Indonesia Good Aqua Practice. Nah untuk sementara ini kan dalam perjalanannya menuju ke Good Aqua Practice ini di beberapa negara Asia ini kan pionirnya salah satu Indonesia. Sehingga salah satu pionirnya di Indonesia ya. iya, Wah, luar jadi biasa. standar-standar itu memang salah satunya orang Indonesia, itu Pak Reza waktu itu. Nah sehingga muncullah standar cara budidaya ikan yang baik itu yang seperti apa. Itu ada poin-poinnya. Dari benihnya yang unggul, iya. Jadi benih yang digunakan itu memang harus bersertifikat. Nah sertifikatnya apa? Cara pembenihan ikan yang baik. Oh gitu. Jadi produk dari CBIB ini maksud saya sertifikatkah atau apa Pak Didu? Sertifikat. Oh sertifikat CBIB ya. Iya, untuk mendapatkan sertifikat kan harus butuh penilaian tuh. Sejauh mana misalkan pelaku usaha nih, misalkan Pak Fauzi nih punya tambak atau apa. Nah, terutama kan produk-produk ekspor kayak udang misalkan nih. Nah, udang itu kalau untuk dijual ke luar negeri, kalau untuk ekspor itu wajib punya sertifikat CBIB. Oh gitu. Jadi memang biar diketahui nih standarnya sesuai nggak dengan standar internasional yang tadi. Iya, yang harus tadi kita anu dijamin. tadi. Oh, Iya, mutu gitu. keamanan pangannya harus dijamin. Mereka nggak mau sembarangan nerima produk-produk dari luar kalau negara buyer. Nah, si sertifikat itu punya jangka waktu nggak atau kita cukup sekali nih dalam ada jangka waktu ada ya? masa berlakunya. Jadi misalkan nih kalau pelaku usaha itu sudah menerapkan standar CBIB, semua lulus nih gridnya itu, wah sesuai tidak ditemukan ketidaksesuaian gitu kan.
mungkin dari benihnya bersertifikat, pakan yang digunakan, obat yang digunakan. Benih, pakan, Iya. obat, itu pun sudah harus standarnya ya. Betul, sudah Jadi dilakukan. memang nggak asal ya. Iya, ada pemantauan kualitas airnya, pemantauan residunya bagaimana. Kalau semuanya itu di kisi-kisi apa namanya itu poin-poin untuk standarisasi CBIP itu sudah terlaksana semua, dia bisa dapat nilai grade A. Kalau grade A itu sampai 4 tahun. Jadi ada grade-nya yang bisa Iya. menentukan berapa lamanya itu. Betul. Ya. Oh, grade itu ada grade apa aja tuh? Ada A itu 4 tahun. A itu 4 tahun. B 3 tahun. B itu 3 tahun. C 2 tahun. Oh, C itu 2 tahun ya. Oh. Iya. Nah, saya nggak tahu nih kalau Pak Bos ini grade-nya apa nih saya. Saya juga nggak tahu grade diri saya ini apa deh. Tapi kalau kita bicara sertifikat tadi, tentu tahapannya banyak ya Pak Didu ya untuk mendapatkan sertifikat itu tadi. Nah, Iya. tahapannya itu apa aja itu Pak Didu? Ya kan ada permulaan nih misalkan. Pasti ada standar operasionalnya nih. Misalkan saya sebagai pembudidaya ini, saya untuk mendapatkan sertifikat ini, apakah saya perlu mendaftar? Apakah saya perlu datang ke dinas kelautan? Oh iya dong. Itu gimana mekanismenya Pak Ya, Didu? kalau secara administrasi ya itu kan nggak harus legal. Gitu Iya kan. benar harus legal. Jadi ada surat izin dari dinas kabupaten setempat sehingga mengetahui bahwa itu ada kegiatan usaha budidaya di situ. Kayak jam dulu siup lah, kalau sekarang kan siup, ya. udah OSS kan gitu kan. Nah terus kayak apa namanya itu biodata itu kan. Nah nanti kita kan ada petugas tuh apa namanya penyuluh. Penyuluh. Nah, dia bisa kontak dengan penyuluhnya atau langsung ke dinas kabupatennya atau langsung ke kita, nanti bikin surat permohonan. Surat permohonan untuk dilakukan penilaian cara budidaya ikan yang baik. Oh gitu. Iya, nanti kan dari DKP provinsi ini kita ada tim auditor nih. Auditor ini yang melakukan penilaian ke lokasi. Oh Jadi- tim auditornya kita ya. Tapi yang Iya. ngeluarin sertifikatnya ini siapa nih? Pusat, KKP, pusat. kementerian. Oh. Jadi Tapi berdasarkan hasil audit dari kita dong. iya, itu nggak langsung penilaian. Nanti di KKP juga ada namanya reviewer. Oh setelah kita audit, di Iya. review lagi sama KKP. Ini misalnya gini nih, ada pelaku usaha mau ekspor udang nih misalkan. Nah di UP dia nggak bisa jual kalau nggak ada sertifikat CBIB. Nah dia mengajukanlah ke dinas surat permohonan. Nah nanti kita tentukan jadwalnya kapan, kita kasih tahu dulu ini Pak yang harus dipersiapkan untuk penilaian nih gitu kan. Nah syaratnya apa aja kita kasih tahu, nanti kapan dijadwalkan kalau dia udah siap. Nah nanti auditor ini, ya auditor nggak main-main loh, ini juga harus tes loh. Oh gitu ya, auditor juga Iya, harus tes ya. Jadi iya. memang semuanya nggak sembarangan. Nggak sih ya. sembarangan, iya. Dan nggak semua lulus tes. Jadi ada yang ikut sampai 2 kali itu nggak lulus. Oh ada itu ya. Iya ada. Dan itu tiap tahun auditor ini ditingkatkan terus, ada peningkatan kompetensi terus tiap tahun. Oh Gitu. tiap tahun ada peningkatan kompetensi. Iya. Wah, keren tuh, tiap tahun ada peningkatan kompetensi. Seorang auditor pun harus ditingkatkan kompetensinya sehingga nanti Iya. hasil produksi budidayanya pun meningkat ya. Betul. Oh, nah itu sobat kelautan dan perikanan. Saya akan lanjutkan Pak Dido. Nah kemudian apa namanya udah sampai mana lagi nih tadi kan? Sampai auditor. Auditor. Iya. Jadi auditor itu kan setelah ada pelatihan, dia dapat sertifikat auditor juga nih. Nanti ada orang-orang ini yang ditugaskan oleh dari dinas kita untuk turun ke lapangan melakukan audit nih. Nah, ada beberapa temuan-temuan yang ketidaksesuaian dengan hasil temuan di lapangan misalkan. Nah, salah satu yang paling krusial adalah dia menggunakan obat atau bahan kimia yang berbahaya digunakan untuk proses kegiatan budidaya itu, tapi obat-obat ini tidak terdaftar di KKP RI. Oh gitu. Apalagi obat keras gitu. Selesai. Tapi obat-obat yang tadi yang kata Pak Dido tadi yang terdaftar di KKP itu sudah tersosialisasikan pastinya dong ke masyarakat sudah. dong, Iya. terutama ke para Bisa pembudidaya dilihat dong. di kemasan. Di kemasan itu tercantum, misalkan ada nomor KKP RI itu. Ada, pakan pun gitu. ada. Iya, lihat aja di kemasan, kalau nggak ada itu, oh berarti nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Iya. Dan itu berpengaruh ya terhadap sistem jaminan keamanan mutu keamanan pangan tadi ya. Nah setelah kita audit, kita lakukan penilaian, kita sosialisasi nih misalkan langsung hasil saat itu juga. Pak, dari hasil audit kami hari ini ada temuan ketidaksesuaian. Kalau memang itu bisa dilakukan perbaikan, ada namanya tindakan perbaikan, kami tunggu misalkan jangka waktunya 1 minggu. Atau misalkan salah satunya adalah penyimpanan obat dengan pakan. Apakah berdekatan?
Itu kan harus ada Oh sampai sedetail segitu. itu ya. Iya, Wah. pakan aja itu nyimpennya nggak boleh nempel di lantai, harus ada palet, nggak boleh nempel di tembok, takut jamuran, harus ada senggang. Jadi memang sampai segitunya detailnya. Obat cair, obat padat nggak boleh dicampur. Jadi yang cair itu harus di bawah. Kalau yang cair di atas tumpah, yang bubuk yang bawah bisa kena. Wah sampai sedetail itu sobat kelautan dan perikanan. Iya. luar biasa. Dari itu kalau memang kita di lapangan tuh harus memang harus jeli lah. Ya istilahnya kita nyari bukannya nyari kesalahan sih. Nyari temuan ketidaksesuaian yang tidak sesuai dengan standar CBB untuk apa? Untuk dilakukan tindakan perbaikan. Tapi kalau memang pelaku usaha itu sudah ada tidak ada tindakan perbaikan, semuanya sesuai dengan standar CBB, wah luar biasa itu. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan tadi nih kita saat melakukan monitoring mungkin ya. Ya pemantauan. Pemantauan. Kalau ada pembudidaya yang misalkan melakukan pelanggaran. Misalkan dia punya sertifikasi nih, dia punya sertifikat nih. Kan kita kalau misalkan 4 tahun ya, dia dapat grade A 4 tahun tuh. Kita nggak bisa langsung percaya begitu aja. Kita tiap tahun ada namanya surveillance. Tetap ada surveillance Ada tadi ya. pemantauan surveillance. Berapa kali tuh dalam setahun? 1 tahun sekali. Satu tahun sekali. Iya. Jadi misalkan dia dapat grade A 4 tahun kan. Tiap tahun kita tengok. Nggak kita lepas ya, kita surveillance. Ya Tetap dipantau ya. betul, karena jaminan mutunya itu ada di kita. Bener banget. Jadi tanggung Iya. jawabnya lumayan besar nih kita nih Dinas Kelautan ya. Iya. Terutama Pak Didu nih sebagai sebagai subkoordinator produksi dan pengembangan usaha budidaya nih. Wah luar biasa. Jadi ya banyak lah dari lokasi usahanya itu udah ada penilaian sumber airnya dari mana, apakah mengandung polusi itu sudah ada penilaian, ada biosecurity-nya. Dan lokasi yang paling penting adalah lokasi unit usaha budidaya itu hanya digunakan untuk budidaya ikan. Jadi nggak boleh untuk Nggak boleh ada tempat yang binatang lain. Ada kucing, ada anjing, ada burung, ada ayam, itu temuan. Jadi memang harus steril banget. Wah harus iya. Belum lagi kalau misalkan di situ di suatu lokasi misalkan dekat rawa itu kan banyak kepiting. Itu tiap kolam itu harus ada namanya CPD. Apalagi tuh CPD itu? Crab Protecting Disease. Jadi dia untuk memproteksi kepiting supaya karena itu biasanya terbuat dari karpet yang tingginya segini lah. Untuk mengelilingi kolam, jadi kepiting nggak masuk ke dalam kolam, jadi dia tidak mengganggu usaha budidaya. Oh gitu. Iya, terus misalkan tuh kalau kolam atau tambak lah misalkan di pesisir laut itu kan banyak burung-burung tuh. Ya banyak burung. Pasti. Itu harus pasang BSD. Apalagi tuh BSD. BSD itu namanya Bird Security Device. Jadi dia ada benang yang menampang di atas kolam. Fungsinya untuk apa? Jadi supaya burung itu takut masuk ke dalam kolam. Karena ada benang penampangnya itu kan, kalau dia terbang kan khawatir sayapnya nyangkut tuh. Iya. Itu ada BSD. Sampai sedetail itu ya. Iya, orang masuk tuh nggak boleh sembarangan. Perusahaan-perusahaan kayak udang itu ya, itu nggak sembarangan orang boleh masuk. Begitu kita masuk, itu di depan pintu gerbang itu ada namanya dipping. Dipping itu sedikit kolam kecil, itu diisi desinfektan. Jadi kalau kendaraan keluar masuk, orang keluar masuk minimal cuci kaki. Jadi steril bener. Iya mungkin kita yang masuk itu bisa ngebawa penyakit buat ikan mungkin ya. Oh makanya harus disterilkan. Iya. Wah. Itu dari cara masaknya. Terus pagar keliling. Pagar keliling itu supaya apa? Supaya tuh hama istilahnya ya itu namanya biosecurity. Biosecurity di pagar keliling itu. Jadi kayak seperti hama atau binatang-binatang lain gitu tuh nggak boleh masuk lokasi. Wajib itu pagar keliling. Wajib ya. Iya, jadi memang orang keluar masuk area budidaya itu memang harus steril. Apalagi kalau untuk iya sebenarnya nggak hanya untuk ekspor ke luar negeri sih ya. Untuk semua pun untuk lokal iya. pun harus seperti itu. Iya. Nah Pak Didu, kalau saya sebagai pembudidaya ini misalkan nih atau sobat kelautan dan perikanan sebagai pembudidaya betul. ingin mendapatkan sertifikat CBIB itu caranya gimana Pak Didu? Bikin dulu surat permohonan. Maksud saya ada waktu-waktu tertentu atau enggak tuh? Oh enggak ada ya. Anytime ya. Selama gitu. kita waktu jam kerja boleh. Dan enggak ada misalkan kuotanya, misalkan bulan ini kuotanya sekian, bulan ini kuotanya sekian, itu enggak ada ya? Enggak. Berarti memang bener-bener anytime ya? Atau misalkan nunggu. Tapi syaratnya satu. Apa itu? Syaratnya harus ada kegiatan budidaya. Oh iya pastinya. Kalau dia habis panen
atau apa namanya nggak ada ikan, nggak bisa kan. Kita yang mau kita audit, yang mau kita nilai kan cara berbudidayanya. Oh iya benar-benar. Iya. Cara budidayanya Ya benar. kalau kolamnya kosong apa yang mau kita nilai? Iya. Itu juga ya. Apa yang mau kita nilai, apa yang mau kita monitoring gitu ya. Betul. Masa kita cuma ngeliat pakan selesai pulang. Iya. Atau pas panen gitu kan. Iya. Pak besok kita panen, tolong diaudit. Ya yang ada mah kita pulang bawa ikan atau udang, nggak jadi penilaian. Selesai. Panen udah selesai. Iya. Yang ada cara pengolahan nantinya Iya, ya. betul. Ketika cara pengolahan itu tadi nantinya. Iya. Nah, Pak Dido, soal CBB tadi kan belum diterusin tuh tentang kuotanya tadi kan nggak ada ya, anytime ya, kapanpun ya. Ya berarti setiap pembudidaya itu wajib nggak sih memiliki CBIB? Kalaupun misalkan dia nggak untuk ekspor atau untuk lokal, tetap wajib ya? Harusnya wajib. Tapi kan tergantung dari pemerintah ini memberlakukan bagaimana. Iya, jadi tahapan-tahapan sebenarnya standar-standar itu memang sudah yang terbaik. Jadi pemerintah ini untuk diaplikasikan ke masyarakat supaya apa? Supaya ikan-ikan yang kita konsumsi yang masuk dalam perut kita itu memang jaminan mutu keamanan pangan hasil perikanan memang sudah dijamin. Nggak boleh sembarang. Kalau dulu iya tuh misalkan ada namanya longyam tuh. Longyam itu kan kolam, atasnya kandang ayam tuh. Ya. Nah, bawahnya ikan tuh. Nah, mereka dengan apa ya berpikir kita efisiensi memanfaatkan kotoran ayam supaya dimakan ikan. Nah, itu cara dulu ya. Ini cara dulu ya. Satu itu, yang kedua banyak dulu di kolam-kolam itu ada becaknya itu. Nempel di pinggir gitu kan. Iya, biasanya kalau lagi apa namanya pagi-pagi itu pada lari ke kolam itu kan dimakan ikan. Nah sekarang kalau orang udah tahu kayak gitu, kan kan luar biasa. Iya. Jadi memang itu nggak boleh. Satu memang kalau untuk longyam itu justru ikan itu banyak penyakitnya, terutama Aeromonas tuh. Jadi makanya di lingkungan usaha budidaya itu nggak ada hewan lain. Satu kotoran ayam itu bisa menimbulkan Aeromonas di air. Oh, nah itu Aeromonas itu bahayanya apa itu? Itu kan penyakit ikan. Oh, penyakit ikan ya. Iya. Itu yang berpengaruh pengaruhnya terhadap apa tuh? Perkembangan ikan kah atau kesehatan ikan kah? Kalau di ayam potong, kotoran itu kan masih ada sisa-sisa hormonnya. Masih ada sisa-sisa apa namanya itu obat-obatan yang ada di ikan, apa di ayam. Di ayam gitu ya. Iya, makanya memang harus steril. Berbahaya juga buat ikan. Betul. Ya. Jadi lokasi unit budidaya itu kalau bisa itu jauh dari peternakan, jauh dari industri. Jadi memang steril. Airnya juga itu harus dites. Makanya di situ terakhir, di penilaian terakhir itu ada namanya rekaman. Jadi rekaman catatan penggunaan pakan, asal bibit, penggunaan obat, kapan panennya, kualitas airnya bagaimana, itu semua ada catatannya. Untuk apa? Untuk traceability, ketelusuran. Oh, traceability. Betul. Kalau misalkan ada kematian atau apa, kita cek tuh pembukuannya, catatannya. Ini salahnya di mana? Gitu. Dan penggunaan obat itu ada SOP-nya, penggunaan pakan ada SOP-nya, cara pengambilan kualitas air ada SOP-nya, cara panennya pun ada SOP-nya. Itu memang luar biasa. Luar biasa ya, begitu cukup panjang lah ya perjalanannya untuk tadi meningkatkan kualitas hasil budidaya tadi ya. Sehingga nantinya sistem jaminan mutu keamanan pangannya bisa terjaga. Betul. Wah, keren. Itu sebenarnya masih panjang sih. Ada namanya kalau masih ada perjalanannya lagi nih. Iya, masih banyak itu. Ada namanya pemantauan residu tuh. Itu wajib dilakukan kalau untuk ekspor. Iya. Teman-teman kita kan ada tuh pemantauan residu, pemantauan kualitas air, pemantauan penyakit, pemantauan lingkungan, ada semua. Jadi beberapa faktor itu pun terus dipantau ya. Betul. Bahkan misalkan kita pengangkutan udang nih, kalau dia kan dalam keadaan dimatikan tuh, di es kan gitu. Esnya pun ditelusur, esnya dari mana, yang digunakan untuk pembuatan es airnya dari mana, sampai segitu. Sampai segitunya ya. Iya. Tapi kalau misalkan semua itu tersistem, kita semua berjalan bareng, dari pemerintah turun ke masyarakat, pembudidaya, penyuluh, dinas kabupaten kota itu hadir di semua. Insya Allah itu bisa terlaksana. Buktinya kalau memang nggak harus nunggu perusahaan besar ya. Memang kalau perusahaan besar itu sudah ada SOP-nya. Nah, jadi kalau memang itu ada SOP, ya kita tinggal ngawal aja sebenarnya lebih enak. Cuman kalau untuk pembudidaya ikan yang kecil untuk harian, itu kalau menerapkan itu ya sebenarnya bagus juga. Gitu. Karena memang produknya itu memang harus terjamin gitu. Iya benar banget, harus terjamin sebelum sampai ke konsumen atau ke
masyarakat gitu ya Pak Didi ya. Apa Didu, kalau kita berbicara tentang Pak Didi ini kan sebagai subkoordinator produksi dan pengembangan usaha budidaya nih. Betul. Nah, targetnya tahun ini berapa nih pembudidaya yang harus disertifikasi atau bisa dapat sertifikat CBIB itu? Kalau bicara target, kalau bisa. Target kan kalau bisa tercapai. Kalau bisa benar, iya. target yang namanya target ya. Betul, kalau target kan kalau bisa tercapai itu 155 pelaku usaha. Iya, kalau lebih ya alhamdulillah. Iya, kalau kurang ya berarti kinerja kami perlu dipertanyakan ini. Oh gitu ya. Iya, dari sekian pembudidaya dari Sabang dari Bakauni sampai dari Tulang Bawang itu pembudidaya banyak, belum di pesisir pantai itu pembudidaya tambak udang banyak, belum budidaya ikan air tawar luar biasa. Apa Didu, kalau produk unggulan kita nih Provinsi Lampung apa tuh di bidang perikanan budidaya itu Pak Didu? Ada udang. Udang, pastinya udang iya, ya. Kerapu. Iya, yang kualitasnya ekspor. Ini patin sudah mulai nih di filet nih. Patin ya? Iya, itu sudah ada program kemitraan dengan pabrik pakan gitu kan. Terus ada nila juga nih udah ekspor gitu. Ada juga lele ekspor sampai ke negara Arab itu. Cuman kalau di Lampung nih sebelum ada. Paling kalau di Lampung itu nila, patin. Ada yang baru tuh. Apa itu? Lobster. Oh. Iya, Lampung ini salah satu surganya lobster. Oh, gitu ya? Cuman kan kita masih dalam taraf uji coba untuk budidaya gitu. Sudah ada sih kemarin saya lihat di Jawa Timur. Itu ada sudah budidaya dengan keramba itu budidaya lobster gitu. Jadi memang banyak produk perikanan kita. Banyak ya dan yang masih jadi primadona tetap udang. Tetap udang ya. Dan itu produksinya tiap tahun terus meningkat atau gimana tuh Pak Didu? Naik turun. Naik turun. Iya, tergantung ya. Tergantung lah gitu. Karena memang semuanya yang pertama adalah permodalan. Karena memang mindset pembudidaya kita itu kan habis panen tuh pesta gitu kan. Nah, besok untuk untuk budidaya lagi udah habis. Itu makanya terus gitu ya? makanya gitu-gitu terus kemudian ada rumput laut juga sih. Ada rumput laut. Nah, terus yang yang kedua itu lingkungan. Jadi lingkungan kadang nggak terjaga gitu. Ada sedimentasi. Gitu. Jadi kalau tambak itu habis panen kan lumpurnya luar biasa tuh, dibuang ke perairan umum. Nah, perairan umum kan semakin dangkal. Nah, kita masukin airnya juga susah lagi. Makanya sumber air itu luar biasa dan dampak lingkungan itu juga harus dijaga. Ekosistem juga harus dijaga. Pak Didu, terkait penyampaian informasi nih kepada pembudidaya tentang perkembangan yang berkaitan dengan cara budidaya ikan yang baik di dunia internasional kan mungkin ada perkembangan pastinya dong. Betul. Ada perkembangan nih. Nah, itu cara kita menyampaikan ke pembudidaya itu seperti apa Pak Didu? Kita yang pertama ada sosialisasi nih. Ya, kita sosialisasi di beberapa kabupaten yang memang sentra-sentra perikanan. Yang kedua, kita kan ada penyuluh. Oh gitu. Iya ada penyuluh ya. Iya, jadi memang penyuluh sudah kita bekali. Misalkan ada materi-materi baru hasil kita peningkatan kompetensi itu, hasilnya ada materi-materi kita share. Kita share. Jadi penyuluh itu selalu mengikuti terus perkembangan ini. Perkembangan yang ada di dunia internasional. Betul, tentunya ya. Iya. Jadi updating datanya tuh terus dilakukan gitu ya. Ini zaman udah teknologi udah maju. Benar banget. Itu. Oke, Pak Didu, terima kasih atas waktu yang diluangkan nih. Ini sebagian kecil aja, mungkin nanti ada part selanjutnya kita ngobrol lagi tentang pengembangan usaha di bidang perikanan budidaya. Boleh. Karena ini sangat menarik nih kalau kita berbicara tentang perikanan budidaya. Sebenarnya sih dunia perikanan ini sangat menarik. Potensi yang sangat besar dengan kita menjadi salah satu pengekspor. Nah, kalau kita ini sebenarnya pengekspor Indonesia terutama Lampung lah. Pengekspor apa yang paling besar Pak Didu? Udang itu ya. Iya, kalau di Lampung ini masih primadona tetap udang dan Indonesia ini masih masuk 5 besar nih eksportir udang di dunia. Oh, 5 besar kita ya? Iya. Jadi ada India, ada Brazil, ada Cina gitu. Dan untuk kualitasnya itu yang paling bagus dari 5 negara tadi, kita masuk di yang paling bagus ya? Iya, imbang lah. Imbangnya karena memang pemain globalnya itu aja. Oh gitu. Kita kan nggak bisa sebut merek kan? Iya. Benar banget. Oke deh Pak Didu, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya ke podcast kita nih.
podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi bermanfaat nih buat Sobat Amin. Kelautan dan Perikanan, Amin. terutama buat para pembudidaya baik yang skala kecil maupun skala besar. Semua skala, semua skala. ya, semua Iya. skala untuk bisa terus mengaplikasikan perkembangan-perkembangan yang ada di dunia perikanan budidaya. Betul. Khususnya dalam rangka tadi meningkatkan sistem jaminan mutu keamanan pangan. Iya. Supaya nanti produksinya bisa dinikmati oleh masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat. Tidak ada kekhawatiran lagi. Tidak ada kekhawatiran lagi, Iya. benar banget. Oke Pak Didu, terima kasih Sama-sama. atas waktu yang diluangkannya. Baik Sobat Kelautan dan Perikanan, itu saja perbincangan kita atau podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman Sobat Kelautan dan Perikanan yang ingin mendapatkan informasi mengenai kelautan dan perikanan, dapat mengikuti IG Kelautan Perikanan Lampung, FB Kelautan Perikanan LPG, dan di web dkplampungprof.go.id. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.